hari ini kita ada imam musik yang baru loh. Siapa ya Kak? Siapa ya? Coba kita sapa yuk. Shalom Kak Matthew. Shalom Kak Matthew. Shalom Kak Abe. Shalom Kakak Abe. Salam Kak Noela. Salam Kakak Noela. Nah, hari ini kita akan lebih sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan ya. Amin. Gak boleh Iya, Kak. lagi main-main. Main-main. Adik-adik udah siap belum? Siap. Siap ya. Semuanya duduk yang manis, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya semua, tunduk kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan. Berkati juga semua kakak-kakak sekolah minggu, imam musik, multimedia, semua yang boleh bertugas hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Sehingga ibadah kami hari ini boleh berlangsung dengan baik. Berkati juga Kak Ita yang boleh membawakan firman pada hari ini. Dan setiap kami semua, bahkan seluruh anak-anakmu sekolah minggu boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya Kak. Yang Lebih semangat sungguh-sungguh ya. lagi. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Semangat. Tuhan mau curahkan rohnya atas Buat kita. semuanya. Atas semua manusia. Siap semua? Siap. Yuk kita sambil tepuk tangan.
keadaan yang sedang terjadi saat ini, Yes. kita harus tetap bersyukur. Kita tetap bersuka cita. Karena dengan Yes. sukacita kita semakin kuat. Kuat. Ya. Siap lebih lagi memuji Tuhan? Siap. Siap ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita ulang sekali lagi ya, semua tepuk tangan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kanan dulu ya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah.
kita lompat 3 kali. Haleluya, siap-siap ya. Siap-siap semua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tepuk tangan lagi. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan baju ungu akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, kita tahu saat ini kondisi bangsa kita ini sedang tidak baik. Adanya wabah COVID saat ini itu sangat mengganggu bangsa kita ya. Banyak yang terkena sakit penyakit COVID, bahkan mungkin saudara-saudara adik-adik, teman-teman adik-adik, bahkan tetangganya banyak yang kena. Sekarang kalau kita lihat di televisi, rumah sakit sekarang penuh. Bahkan yang sakit sekarang banyak yang ada di tenda-tenda, di luar. Bahkan sekarang banyak juga yang harus di rumah karena tidak ada lagi tempat di rumah sakit. Banyak juga yang kita dengar meninggal di rumah. Tapi kita percaya adik-adik bahwa anak Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Tidak boleh takut ya kan Kak? Karina? Iya. Jadi kita nggak boleh takut ya. Nah adik-adik, kita harus terus berdoa buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat tetangga kita, supaya semua yang kena sakit di Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, dan semoga wabah corona ini cepat berakhir dari bangsa kita. Kita rindukan pemulihan terjadi. Tapi kita ya Kak ya, rindukan Indonesia bebas dari COVID. Nah adik-adik, kita hari ini mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau naikkan seluruh seruan dan pengharapan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan selamatkan bangsa kita, supaya Tuhan sembuhkan bangsa kita, sembuhkan sakit penyakit corona yang ada di bangsa kita. Kita berdoa semangat juga ya Kak ya. pemulihan ekonomi boleh terjadi ya. Jadi adik-adik kita akan naikkan penyembahan kita buat Tuhan. Adik-adik juga boleh sambil berdoa di rumah ya, yang sungguh-sungguh kita berharap belas kasih Tuhan turun atas bangsa kita. Amin. Semuanya boleh angkat tangannya adik-adik.
penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Kami percaya Tuhan, bahwa kemuliaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami berharap belas kasih-Mu Tuhan. Kami berharap ya Tuhan, bahwa Indonesia boleh bebas dari corona ya Tuhan. Bahwa Indonesia boleh diselamatkan. Kami berharap ya Tuhan, pertolongan-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu atas Indonesia Tuhan. Pertolongan-Mu atas umat-Mu ya Tuhan yang saat ini berjuang kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan satu hati ya Tuhan, bersama seluruh anak-Mu Tuhan sekolah minggu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, curahkan ya Tuhan. Curahkan belas kasih Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mampu menolong kami. Tuhan mampu membangkit bangsa kami. Tuhan mampu menyembuhkan yang sakit ya Tuhan, yang sakit di rumah sakit, yang sakit di rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan sakit Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, sakit keras. Orang tua yang sakit Tuhan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami yang ada dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui ini Tuhan kami akan pemulihan ya Tuhan. Pertobatan boleh terjadi ya Tuhan. Pertobatan boleh terjadi ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh
di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, terima kasih pada saat ini kami masih ada, ini semua karena belas kasih-Mu dan Tuhan. Pada saat ini kami rindu Indonesia, kami bawa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa pada hari ini khususnya para medis Tuhan yang menangani COVID-19 supaya COVID-19 cepat berlalu Tuhan dan pasiennya cepat sembuh Tuhan. Dan juga berkati Satgas COVID Tuhan, TNI Tuhan, berkati Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pak Jokowi supaya Pak Jokowi sehat Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada hari ini kami ingin berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami perintahkan COVID-19 dan kritis ekonomi, diam dan tenanglah. Kami juga berdoa untuk pasien di rumah sakit dan yang isoman disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga untuk rakyat taat dengan Presiden untuk selalu menaati protokol kesehatan. Kami yakin dan percaya kesembuhan, pemulihan, mukjizat terjadi atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa Indonesia. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah berdoa untuk Indonesia. Adik-adik sedih gak lihat bangsa kita ini? Yang banyak orang sakit, rumah sakit sampai penuh, cari obat susah. Apalagi oksigen adik-adik. Nah tapi adik-adik Tuhan bilang gak perlu takut. Adik-adik mungkin dilahirkan di zaman COVID. Ya, tapi Tuhan sudah punya rencana. Adik-adik yang semua di bawah 17 tahun sudah dipersiapkan. 10 tahun kemudian menjadi pemimpin. Coba yang umur 12, 10 tahun menjadi 22 itu dipersiapkan untuk menjadi generasi di akhir zaman. Jadi gak perlu takut adik-adik. Semua Tuhan siapkan pada zamannya. Seperti restorasi Pondok Daud. Dan akan bergerak ke bangsa-bangsa pada zaman ini. Seperti juga Musa pada zaman Firaun. Terus Daniel, zaman siapa? Dimasukkan gua singa.
Tuhan tahu Daniel itu bisa ngadepin singa. Makanya pada zaman itu Tuhan bentuk Daniel. Nah pada zaman ini ada adik-adik yang aduh kakak sekolahnya harus di rumah. Harus sekolah minggu gak bisa, harus online kakak. Nah adik-adik Tuhan sudah tahu semua itu adik-adik. Gak perlu takut. Tapi jangan juga karena dibilang kak itu gak perlu takut jadi boleh main gak usah pakai masker. Gak boleh. Tetap harus taat kepada pemimpin. Siapa pemimpin kita di dunia ini? Di negara Indonesia. Pinter Pak Joko Widodo. Jadi Pak Joko Widodo udah bilang harus jalankan 5M. Memakai masker, apalagi mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, satu lagi apa? Mau divaksin. Tapi adik-adik belum bisa divaksin, soalnya masih 12 tahun ke bawah kan. Tapi yang 4, adik-adik harus bisa menjalankannya. Keluar kalau mau main harus pakai masker. Terus pulang dari main-main harus mandi, cuci tangan, ganti bajunya dulu. Ya, supaya yang di rumah semua bebas dari penyakit. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Kak Ita akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya Eneas disembuhkan, Dorcas dibangkitkan. Eneas disembuhkan, Dorcas dibangkitkan. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amanat agung apa itu Kak? Amanat itu lebih lagi dari perintah. Jadi harus, Tuhan bilang harus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, aku mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Terus Tuhan Yesus bilang sambil naik ke atas, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, sebelum Kak Ita cerita tentang amanat agung Tuhan Yesus, tentang Eneas dan Dorcas, kita berdoa dulu ya. Sekarang duduk yang manis, tangannya ditaruh di dada, kita akan berdoa. Ikuti ya doa yang Kak Ita bilang. Tuhan Yesus, saat ini saya mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus masuk dalam hati saya, pikiran saya, untuk sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdaulatlah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, saya siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan baca Alkitab ya. Buka di rumah. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kita ulang ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Nah, firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 itu tentang Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Nah, adik-adik nanti baca di rumah ya, soalnya ayatnya panjang juga adik-adik 32 sampai 43. Tapi Kak Ita akan ringkas ceritanya adik-adik. Nah, pada waktu itu Petrus setelah Tuhan Yesus meninggal, adik-adik kan pernah dengar di kamar loteng Roh Kudus turun. Jadi murid-murid Tuhan berani menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Nah, Petrus keliling terus menceritakan, menyaksikan firman Tuhan, menyatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Ada yang percaya, ada yang tidak adik-adik. Akhirnya waktu Petrus jalan bersama teman-temannya, orang-orang kudusnya Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, mereka sampai di Lida. Daerah itu namanya Lida, bukan lidah mulut ya, Lida nama daerahnya.
Nah, pada saat sampai di Lida, waktu Yesus berkumpul dengan teman-temannya, orang-orang kudusnya Tuhan, dia bertemu dengan Eneas. Eneas itu sudah 8 tahun tidur di tempat tidur karena dia lumpuh adik-adik. Dia gak bisa jalan, jadi dia cuma tidur adik-adik. Nah, pada saat Petrus bertemu dengan Eneas, terus Petrus bilang gini, Eneas, dalam nama Yesus Kristus, bangkit, berdirilah, rapikan tempat tidurmu. Eneas langsung berdiri adik-adik. Dia bisa berjalan kembali. Terus orang-orang yang ngelihat di Lida maupun di Sargon, itu semua pada terheran-heran adik-adik. Cuma nyebut nama Yesus Kristus, bangkit Eneas, dia langsung berdiri. Berdirilah dibilang langsung dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau adik-adik berdoa harus pakai nama dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu adalah nama yang bisa menyembuhkan. Nama yang hebat, yang dahsyat. Jadi harus sebut nama Yesus. Begitu Eneasnya bangkit, bisa berdiri, dia langsung berteriak. Saya bisa berdiri, puji Tuhan. Saya bisa berdiri, saya puji Tuhan. Dia senang sekali adik-adik. Semua orang-orang yang ngelihat terheran-heran. Nama Yesus membuat Eneas lumpuh berjalan. Nah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, setelah Petrus di Lida, ada juga murid Tuhan Yesus, seorang perempuan yang bernama Tabita. Tabita itu sama dengan Dorcas adik-adik. Jadi kalau di Yopa dipanggil dia namanya Tabita, orang Yunani manggilnya Dorcas. Ini di Yopa adik-adik. Nah pada saat mereka tahu bahwa Petrus ada di Lida, terus dia bilang, pergi dulu ke sana jemput si Petrus di Jeda supaya datang ke Yope. Yope itu sama Lida mungkin jaraknya seperti Jakarta sama Depok adik-adik, jadi dekat. Di Yope itu ada seorang anak Tuhan Yesus juga adik-adik, murid Tuhan Yesus, seorang perempuan bernama Tabita adik-adik. Dia itu orangnya selalu bersedekah, selalu memberi. Dia itu tukang jahit tapi dia berikan jahitannya itu dengan enggak bayar kepada janda-janda miskin, orang-orang miskin, dia selalu memberi. Jadi banyak orang yang mengasihi dia. Tapi karena dia sakit, lalu dia meninggal adik-adik. Terus semua nangis, terus mayatnya dimandikan, terus ditaruh di atas loteng, semua nangis karena Tabita atau Dorcas itu telah meninggal. Mereka sayang sama Dorcas karena Dorcas itu orangnya baik, suka memberi. Nah, setelah Petrus datang, teman-temannya bilang gini, Petrus, si Dorcas sudah meninggal, sekarang ditaruh di kamar loteng. Terus Petrus naik ke atas. Semua yang menangis di samping jenazahnya Dorcas disuruh keluar sama Petrus. Keluar dulu ya, keluar dulu. Terus mereka keluar, terus Petrus berlutut sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia minta, mohon pada Tuhan Yesus supaya Dorcas dibangkitkan, hidup lagi adik-adik. Terus pada saat dia berdoa, dia datang lagi ke mayatnya Dorcas. Dia bilang gini, Tabita bangkit. Adik-adik, di dalam nama Yesus bangkit. Tau-taunya Tabitanya langsung bangkit adik. Matanya langsung kebuka, dia ngelihat Petrus, dia langsung duduk. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus adik-adik. Wah, nama Yesus hebat adik-adik. Nama Yesus itu membawa keselamatan. Tabita bangkit adik-adik. Nah adik-adik, setiap kita belajar ya adik-adik. Kenapa sih Petrus kok mau capek-capek menyaksikan bahwa Tuhan Yesus bangkit? Karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala perkara dapat diselesaikan. Termasuk COVID adik-adik bisa diselesaikan.
Jadi adik-adik harus percaya, meskipun om, tante, opa, namboro, inang tua lagi sakit COVID, katanya ditelepon dari Jakarta. Aduh, inang tua sekarang sedang sakit COVID. Adik-adik berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berdoanya gak usah pergi ke Jakarta adik-adik, di rumah aja. Tapi pakai nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, inang tua sembuh dari COVID-19. Dalam nama Yesus, Indonesia bebas dari virus corona. Dalam nama Yesus, Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Perkatakan itu adik-adik. Karena dalam nama Yesus, Dorcas bangkit. Dalam nama Yesus, Eneas lumpuh berjalan. Jadi Tuhan Yesus bilang, gak perlu takut. Tuhan udah menyatakan bahwa Dia penguasa bumi dan surga. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi adik-adik gak perlu takut ya. Tuhan letakkan kita tepat pada zaman ini. Ada mama, ada papa, ada kakak sekolah minggu, ada gembala yang selalu menuntun adik-adik. Karena itu Tuhan mau kita hidup erat, intim seperti Mazmur 91. Hidup melekat kepada pokok anggur. Hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Karena kerajaan kita Tuhan bilang apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi boleh bergoncang, ada COVID, ada gempa bumi, ada peperangan, ada semua. Tapi Tuhan bilang kerajaan kita adalah semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kerajaan kita adalah kerajaan surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita akan baca ya ayat hafalan kita. Udah hafal gak? Kisah 1 ayat 8. Udah hafal adik-adik? Nah sama-sama ya kita baca ya. Tuhan bilang gini loh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus adik-adik. Tuhan bilang, adik-adik kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di rumahmu, di Yudea, lingkungan keluargamu, Samaria, orang-orang yang tidak percaya adik-adik. Sampai ke ujung bumi. Dihafal ya adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah adik-adik gak perlu takut ya, meskipun ada COVID, adik-adik dipersiapkan di zaman ini. Ya, 10 tahun kemudian adik-adik akan merasakan kuasanya Yesus. Mungkin istilahnya new normal. Ya, generasi berikutnya memasuki masa yang baru. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita akan berdoa ya adik-adik. Ikuti doa yang Kaita bilang ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan. Ajar kami Roh Kudus supaya kami dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan kami tidak takut karena ada Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini minggu keempat dari bulan Juli, yang berulang tahun di bulan Juli bangkit berdiri, tangannya ditaruh di kepala begini. Ya, ayo Abel, semua nyanyi ya. Tangannya ditaruh di kepala, kalau yang kecil boleh mamanya ya tumpang tangan untuk anaknya. Aku diberkati
sepanjang umurku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sekarang tangannya tempel di kepala. Nah, yang berulang tahun di bulan Juli. Nah, adik-adik, ada adik kita, teman kita namanya Yeheskiel, itu kirim foto untuk sekolah minggu. Wih, dia seneng banget. Dulu itu masih kecil, dia masih bayi, sekarang udah umur 3 tahun. Aduh, kita kangen loh. Nah, sekarang mamanya boleh tumpang tangan ke Yeheskiel yang sudah besar-besar, taruh tangannya di kepalanya sendiri. Yuk, sekarang tundukkan kepalanya, kita akan berdoa untuk adik-adik. Bapa di surga, Bapa yang di dalam nama Yesus, saat ini berdiri anak-anak-Mu Tuhan, para prajurit-prajurit-Mu yang Kau tambahkan 1 tahun lagi umurnya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di saat pandemi ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan Tuhan, kepintaran, kekuatan Tuhan. Jadikan mereka prajurit-prajurit-Mu di akhir zaman Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Meskipun krisis ekonomi Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan kepada papa mama mereka Tuhan. Berlimpah-limpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Kau tambahkan kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Tuhan memberkati adik-adik yang berulang tahun berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini ya. Semuanya sukacita ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan, yaitu doa Yabes. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan memperluas daerah
Yesus. Nah adik-adik, semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan, tangan yang angkat tinggi-tinggi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dipersiapkan pada akhir zaman, prajurit-prajuritnya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin.